Jika kalian mendengar marga Tugu, siapa nama pertama yang muncul? Saya yakin 80% akan menjawab Tugu Jiubai. Tapi tahukah kalian, marga Tugu ada banyak sekali pendekar-pendekar silat yang ada dalam berbagai universe dunia persilatan. Video ini akan mencoba merangkum pendekar-pendekar tersebut. Yang pertama, Tugu Wuti. Tugu Wuti muncul sebagai salah satu musuh di serial Pendekar Ulat Sutra. Tugu Wuti selalu berusaha menggeser kedudukan dari Butong sebagai nomor 1 di dunia persilatan. Jadi dia menantang ketua Butong dan berhasil mengalahkannya. Tugu Wuti akhirnya tewas di tangan Yun Feiyang yang sudah melatih ilmu Ulat Sutra. Kedua, Tugu Feng adalah anak dari Tugu Wuti, juga sebagai kekasih dari Yun Feiyang. Ketika hendak menikahi Yun Feiyang, ibunya segera menghalangi pernikahannya. Ternyata Tugu Wuti bukan ayah kandung dari Tugu Feng. Tugu Wuti menikahi Shen Manjun yang pernah semalam bersama ayah Yun Feiyang, yaitu Jing Song. Hal ini membuat statusnya berubah sebagai kekasih menjadi adik dari Yun Feiyang. Tugu Pa adalah ketua dari perkumpulan 5 racun dalam serial The Four. Dia mampu mengorbankan semuanya demi kepentingan pribadi, termasuk anaknya sendiri. Para 4 opas kesulitan dalam menangkap Tugu Pa. Apabila tidak dibantu oleh anaknya sendiri, Tugu Yiren, yang menahan racun ayahnya, tangan besi tidak akan bisa mengalahkan Tugu Pa. Tugu Yiren adalah anak dari Tugu Pa. Ilmunya biasa saja, namun seluruh tubuhnya penuh dengan racun. Siapa saja yang bersentuhan dengan kulitnya akan keracunan dan tidak akan bisa disembuhkan. Hal ini tidak terlepas dari pekerjaan ayahnya. Di akhir cerita, dia mengorbankan dirinya sendiri dengan melepas racun di badannya, lalu mati perlahan di dekapan kekasihnya. Tugu Tianfeng adalah ketua dari sekte Tiansheng. Skillnya sangat powerful hingga membuat iri para sekte aliran lurus lainnya. Lalu dengan menggunakan cara licik, mengalahkan dia dengan menyandra anak dan istrinya. Tugu Tianfeng ditangkap dan dimusnahkan ilmunya. Kekuatan pedangnya hanya bisa dilampaui oleh anaknya nanti, Tugu Yiwei. Kalian bisa menyaksikan cerita ini dalam serial Jianmu Tugu Jiubai, sebuah serial yang sebenarnya adalah sebuah fanfiction yang mengambil nama tokoh legendaris buatan Jin Yong. 6. Tugu Jiubai. Namanya sudah sangat terkenal di antara para fans wuxia, jadi tidak perlu lagi diulas terlalu panjang. Hanya saja banyak sekali translasi yang salah mengartikan namanya. Nama Jiubai berarti memohon untuk dikalahkan. Tetapi banyak gubahan yang menuliskan mencari kekalahan. Walaupun artinya kurang lebih sama, penekanan emosional memohon untuk dikalahkan lebih terasa daripada mencari kekalahan. Ketujuh, Tugu Yifang adalah ketua dari Wushuang City dalam cerita Pendekar Awan dan Angin. Tokoh aslinya terjebak dalam es. Kemudian namanya dipakai oleh Tugu Yifang palsu dan menguasai Peerless City dengan kejam. Tugu Yifang palsu juga mempelajari jurusnya, Wushuang Pachuan. Tugu Yifang nantinya mati di tangan Nifeng yang dalam kondisi kumat darah gilanya. Si pedang suci, Tugu Jian. Tokoh ini hanya muncul sebentar dalam serial Pendekar Awan dan Angin. Dia adalah kakak dari Tugu Yifang. Sejak kecil memang sudah menggilai pedang. Bahkan dalam umur 9 tahun dia sudah terkenal sebagai pendekar yang top pada saat itu. Di umur 30 dia mencapai puncak kejayaannya dalam jurus pedangnya. Nahas, Wuming, dengan jurusnya 10.000 pedang, kembali ke asal atau origin, membuatnya malu dan bertapa beberapa tahun dan menciptakan jurus pedang 22. Di
Di saat sebelum memulai pertarungan dengan Xiongpa, jurus pedang 22 ini malah sudah dikalahkan dengan murid Wu Ming. Di saat pertarungan dengan Xiongpa, Tuku Jian mendapatkan pencerahan tentang jurus pedang 23. Dengan jurus pedang 23 ini, dia mampu mendesak Xiongpa. Namun, belum sempat menghabisi Xiongpa, Tuku Jian meninggal. Ternyata, jurus pedang 23 menggunakan jiwa yang terlepas dari raga. Raganya dipukul oleh Pu Jingyin, membuatnya mati. 9. Tuku Yihe, seorang ketua Emei yang cukup arogan dalam serial Lu Xiaofeng. Dia mempunyai jurus 49 jurus pembunuh dengan sepasang pedang dan golok. Yang sebanding dengan para jagoan top seperti Simon Cuisui sendiri tidak bisa menembus pertahanannya bila tidak ada plot atau trik yang membuat Tuku Yihe akhirnya kehabisan tenaga, hingga akhirnya pedang Simon berhasil menusuknya. 10. Tuku Pupai, diambil dari komik Drunken Fish season 2 karangan Tony Wong. Tony Wong melukiskan sosok ini seperti Tuku Pupai. Di dalam komik, Tuku Pupai merupakan salah satu dari 4 pendekar tak terkalahkan. Dia mengepalai perkumpulan Tuku. Dia tidak memerlukan pedang. Dari tangannya, mampu mengeluarkan sinar pedang ungu dan pedang hijau, lalu membelah musuh-musuhnya. Sayangnya, dia tewas di tangan antagonis, Shimo. Tuku Changsheng, anak dari Tuku Pupai. Dia hanya mampu belajar satu pedang dari ayahnya, yaitu pedang hijau. Tapi hanya dengan satu pedang ini, dia mampu disejajarkan sebagai top fighter. Tuku Wuji dan Tuku Wuhui adalah 2 cucu dari Tuku Pupai. Mereka berdua ahli dalam jurus Tuku Jujian dan Pupai Yijian. Itulah mereka yang bermarga Tuku dalam berbagai universe dunia persilatan. Jika kalian tahu pendekar lain yang bermarga Tuku, jangan lupa kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.